Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosan Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali seperti biasa dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Di tayangan 213 ini saya mengambil topik memuliakan dan memperindah keris. Di situ ada pemahaman inlay, sinarasa, dan kinatah. Sekaligus saya akan lakukan satu review 4 pusaka saya, nomor 9131, keris personal, keris nomor 8000, dan keris bernomor 9119. Intinya memuliakan dan mempermindah keris itu dengan menambahkan hiasan pada tosan haji. Bisa dengan menggunakan emas maupun perak, yang dimana pada umumnya orang menyebutnya sebagai kinatah atau tinatah. Namun ketika kinatah atau tinatahnya dalam bentuk ada emasnya juga ada peraknya, banyak orang menyebutnya sebagai kinatah silih asih. Yang pertama adalah teknik yang disebut dengan teknik inlay. Saya tahu bahwa teknik inlay itu adalah bukan teknik dari Nusantara. Itu adalah teknik dari asing. Teknik itu adalah dengan melakukan sesuatu guratan pada bilah, tentunya membentuk pola dengan menggurat pada semacam sesuatu bilah. Kemudian disisipkan atau diisi dengan emas atau perak, kemudian diratakan. Di situ bisa membentuk yang namanya pamor, bisa membentuk inlay dalam bentuk lafaz atau kaligrafi, ada suatu bentuk tulisan Sanskerta termasuk tentang raja. Yang kedua tentang pemahaman sinarasa maupun serasa. Kita buat semacam suatu guratan pola dalam bilah. Kemudian di guratan itu kita sisipkan emas atau perak, termasuk dengan melanjutkan untuk menutup sebagian daripada permukaan daripada bilah itu, sehingga seperti kayak ada tambahan lapisan emasnya. Lah, di sini kita sebut sebagai sinarasa atau serasa. Gampangnya, ketika pada tosan haji bilahnya yang ditatah suatu pola, baru atasnya dilapisi emas, di situ disebut sebagai serasa atau sinarasa. Namun ketika yang ketiga kita bicara kinatah atau banyak disebut orang mengatakan tinatah, itu prosesnya lebih banyak dan menggunakan emas lebih banyak lagi, yaitu dengan membuat suatu lubang pengunci, biasanya pada gonjo maupun gandik, atau membuat cacah gori sebagai kunci pada bilah, baru diisi dengan emas atau perak, dan emas peraknya itu tebal, emasnya itu kemudian yang ditatah. Jadi pemahaman sederhananya adalah ketika bilahnya yang ditatah besinya baru dilapisi emas, itu adalah serasa. Kalau kemudian besinya tebal, besinya yang ditatah, itu namanya kinatah. Ada kemiripan antara inlay dengan serasa. Saya hanya ingin membedakan karena hanya untuk memperjelas pemahaman saja. Karena bagi saya yang namanya pemahaman di tosan haji itu kadang-kadang memang ada sesuatu keberbedaan di sana sini. Termasuk seharusnya pemahamannya adalah sebagai sesuatu keris rasah atau sinarasah, tapi karena emasnya tebal, banyak orang menyebutnya sebagai kinatah. Misalnya seperti kayak kinatah gajah singo. Jelas itu yang namanya gajah dan singonya itu besinya yang ditata, baru dilapisin tipis emas. Mestinya itu pemahamannya adalah serasa.
namun banyak yang sudah mengatakan itu sebagai kinata. Karena saya pernah tahu bahwa ada sesuatu keris lubangnya besar, yang di dalamnya lubangnya lebih besar untuk mengunci, kemudian emasnya ditumpuk sampai luar, yang dibuat suatu tatan gajah maupun singo itu adalah emas murni. Yang seperti itu harusnya kita sebut sebagai kinata. Namun kalau kita bicara tentang dunia tosanasi, perbedaan apakah itu inlay dengan serasa atau serasa dan kinata, beda sih, wajar. Tapi menurut saya semestinya tidak perlu harus kita pertajam, karena itu adalah dunia tosanaji. Tetap perbedaan itu indah. Mari kita mulai dengan pemahaman inlay. Kita lihat keris 9131. Nampak dari kejauhan itu adalah putih seperti kayak pamor. Namun kalau kita lihat sesempurna ini bukan hasil tempa lipat. Inilah hasil daripada inlay. Karena bila yang sudah jadi dibuat gurat sempurna mengikuti aliran ini, baru kemudian disisipkan atau diisi dengan emas atau perak ketepanan, ini adalah inlay perak. Kenapa ini adalah sesempurna ini saya sebut sebagai inlay? Karena faktanya memang inlay, tapi dari kejauhan orang menganggap itu seperti kayak pamor. Karena menurut saya pamor wengkon hasil yang namanya tempa lipat tidak akan pernah sesempurna ini. Selalu ada beda lekuk sana lekuk sini di beberapa bagian. Yang kedua, kita melihat tentang pemahaman serasa. Ini adalah keris personal saya, keris Panenggrat, Kiai Panenggrat. Jelas bilahnya yang ditata. Baru ada proses pelapisan, tapi dengan suatu kunci di kanan dan di kiri pada bilah, sehingga membuat semacam serasa ini kuat sekali. Dan sudah cukup lama bersama saya, toh pun juga secara serasanya masih nampak utuh. Menurut saya ini adalah bentuk memuliakan dengan memberikan sesuatu serasa yang sangat-sangat super. Ya tentunya namanya keris personal. Kita masuk kepada pemahaman keris kinata, Nogo Sabto, Sultan Agung. Inilah yang kita sebut dengan kinata, di mana emasnya yang ditata. Ini bisa Anda lihat pada keris nomor 8000. Mantap, indah sekali. Saya katakan ini adalah kinata yang bagus. Namun bagaimana dengan suatu cerita yang lain ketika kita melihat yang saya sebut kinata yang lebih baik daripada tadi. Ini Nogo Sabto. Ketepatan sandangannya sudah full gading. Jelas saya melihat suatu kinata yang sangat tegas dan sangat luar biasa. Bagi yang kurang jelas melihat tentang penampakan kinatanya, Anda bisa lihat pada keris nomor 9119. Tentunya ini lebih indah. Ketika kita sandingkan di dunia perdagangan keris, kinata yang lebih dari sepertiga gini disebut sebagai kinata Kamarugan. Namun kembali,
banyak orang mempermasalahkan tentang Kamarogan. Masuk akal. Kamarogan dianggap sebagai lung atau motif daripada Kinatah, yaitu lung Kamarogan. Sementara di dunia perdagangan, Kamarogan dianggap ketika Kinatahnya lebih daripada sepertiga bagian, itu dianggap sebagai namanya Kamarogan. Saya tidak pernah menyalahkan terlalu berlebih, karena saya tahu yang namanya keberbedaan di Tosanaji. Karena kalau kita bicara tentang masalah yang namanya Kamarogan itu menjadi suatu masalah yang sangat luar biasa bagi Anda, saya mengusulkan kenapa kita punya pemahaman lama, yaitu nama Wedono itu tidak dipakai dalam pemahaman umum, padahal itu akan membuat lebih gampang. Misalnya kalau pada keris, pada wuwungan gonjo cuma satu begini, itu dikasih Kinatah namanya Wedono siji. Kalau pada gandek kanan dan kiri itu Wedono loro. Kalau pada wuwungan gonjo ditambah dengan gonjo bagian kanan, gonjo bagian kiri, atau apa itu Wedono telu. Jadi kalau keris ada di wuwungan kanan kiri gonjo dan gandek kanan kiri, disebutnya sebagai Wedono limo. Ketika pada wadidang belakang sama wadidang depannya itu ada Kinatahnya, itu disebutnya sebagai Wedono 5 tambah 6. Tapi kalau wadidang bolak-balik berarti Wedono 7. Di antara wadidang itu, sor-soran ini di Kinatah, ini tambah satu Wedono, baliknya juga satu Wedono, sehingga Wedono 9. Kalau dari sor-soran kemudian ke atas masih ada Kinatahnya, tambah satu, baliknya tambah satu, disebut sebagai Wedono 11. Sehingga dengan pemahaman tentang kita lebih mengedepankan istilah Wedono, itu akan membuat ketidakperbedaan itu tidak perlu terjadi. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan inilah keris Kinatah Wedono 11. Kalau ini tidak sampai ke ujung, walaupun Kinatahnya jauh lebih luar biasa, tetap kita sebut Kinatah Wedono 9. Ketika kita bicara tentang masalah keris, perbedaan pada keris, orang selalu mengacu kepada pro kontra tentang masalah Kinatah. Emangnya Kinatah itu dimulai sejak kapan? Pro kontra itu selalu ada. Kalau saya, Kinatah itu ada sejak era Sultan Agung. Dasar saya adalah Sultan Agung adalah orang besar abad 16 dengan kekuatan yang sangat luar biasa pada Sultan Agung, mampu bahkan merubah tentang kalender Jawa, mampu membuat suatu kumpulan sastra Jawa yang besar, termasuk adanya suatu pakem gending-gending Jawa yang tertulis pada Serat Centini. Itulah adalah pakem yang ada. Jadi keris-keris sekarang ini banyak diwarnai oleh pakem yang sejak dicanangkan orang besar Sultan Agung itu, akhirnya sampai sekarang menjadi pakem kita. Tapi di abad 20 pun juga mulai ada sedikit perubahan pakem dari yang era Sultan Agung tadi. Dengan munculnya orang besar, kita sama-sama tahu dalam Tosanaji itu ada yang namanya Pangeran Hadiwijoyo, ada Bambang Hasrinuksmo, ada Bapak Keris Indonesia, Bapak Guritno. Itu memberikan suatu warna tambahan. Padahal kita lupa, keris itu sudah ada sejak abad 8 atau 9. Namun semua berpulang.
keberbedaan ini pada kita masing-masing. Dasarnya kenapa saya mengatakan Kinatah itu adalah dimulai pada era-era Sultan Agung, karena saya melihat komponen daripada emas pada Kinatah tadi itu tingkat pemurniannya sama. Nah, pemurnian emas itu terjadi banyak karena pengaruh daripada bangsa Eropa, dan itu terjadi pada era-era Mataram. Makanya nggak heran kalau kita ketemu mas-mas yang lebih tua, mas-mas Kabudan, itu tingkat pemurniannya kurang sehingga lebih redup dibandingkan dengan emas yang seperti ini. Walaupun yang satu ini adalah keris Mojopahit, namun tetap saya melihat ini Kinatah era Sultan Agungan, karena pada saat itu terjadi suatu perubahan pakem tentang budaya, sastra, dan lain sebagainya tentang di Jawa ini. Jadi bagaimana dengan yang terkait dengan masalah situasi sekarang? Ya sama, dibutuhkan orang besar. Anda tahu kan di dunia Tosan Haji, walaupun sudah ada buku dapur, ada semacam satu keris lurus dan berkembang kacang, jalan satu, di belakang itu kalau lurus namanya sempaner, kalau bergereneng namanya tumenggung. Tapi kalau teman-teman di Madura mau ada gerenengnya atau tidak, tetap itu sempaner. Sama seperti teman di Jawa Barat, kebanyakan keris luk 9 yang tidak bergereneng orang menyebutnya sempono. Tapi yang ada gerenengnya tetap juga disebut sempono, padahal di buku dapur kita sebut sebagai yang kita sebut dengan carang soka. Termasuk kontroversi orang mempermasalahkan tentang pamor, kulit semongko. Ada orang istilah saja ngomong, jangan kulit semongko, yang bener ngulit semongko. Mana yang bener? Ya memang beda, tulisannya juga beda. Yang penting kalau kita kesepakatan pemahamannya sama, ya harusnya tidak ada suatu masalah. Lah kulit semongko sendiri itu ada di Indonesia. Semongko atau watermelon itu di Indonesia itu awal abad 20, tahun 19 awal. Loh, kalau keris zaman Mojopahit ada pamor kulit semongko, bukankah istilah kulit semongko itu terjadi adalah di abad 20 awal tadi, setelah orang menyamakan kok sama seperti kayak kulit semongko. Jadi kesimpulan akhir saya adalah, kalau pengen ada semacam pemahaman yang sama, dibutuhkan orang besar sekarang. Tapi pertanyaannya bisa atau tidak, menurut saya untuk saat ini saya sanksikan tidak bisa. Terus bagaimana? Apakah kita harus memusingkan perbedaan? Nggak perlu juga. Makanya hargai saja perbedaan. Karena sekali lagi beda itu indah. Yang penting kita sama-sama suka keris dan punya keris juga. Itulah paling tidak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalaupun ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu hal yang bisa kita pakai, silahkan dipergunakan. Itu bagian daripada pemahaman saya. Senantiasa jayalah budaya Tosan Haji. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi Nuwun.